Pegangin apa? Pegangin, aku mau upload yang udah penuh, nggak bisa lagi dipakai. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengucapkan salam dari Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Syamsuddin Halim serta Rektor UI Prof. Heri. Sedianya beliau tadi malam berdua akan ke sini, tetapi karena pesawat Pak Kiai yang awalnya mau mendarat jam 4 sore nggak jadi karena Pak Kiai masih ada kegiatan menemui mahasiswa asing. Habis itu saya menekankan lagi ingin kemudian untuk hadir, dapatlah penerbangan di 18.40. Beliau sudah di bandara, delay lagi menjadi 19.40. Setelah itu delay lagi setengah jam, baru terbang hampir kurang lebih jam 9. Prof. Heris, rektor, awalnya berkegiatan di sekitar sini, akhirnya karena harus bertemu dengan Pak Menteri di Widya Chandra, beliau bergeser. Pak Yai baru mendarat sekitaran jam 10 kurang 15 menit, seingat saya, karena saya diminta untuk jemput, karena yang biasa jemput Pak Yai yang tahu itu di Jakarta, Mas Anggit itu ayahnya meninggal, sehingga nggak bisa dijemput Pak Yai, sehingga saya baru datang dari Sumut. Tadinya mau ke sini langsung, akhirnya nungguin Pak Yai di Halim. Nah, begitu turun Pak Yai nggak langsung ngajak ketemu Pak Rektor. Beliau, saya belum makan ya sehari, ngajak makan dulu. Akhirnya baru bergeser sekitaran pukul 11 kurang dari tempat makan. Tapi Prof. Heri sudah komitmen ketemu Pak Yai. Akhirnya asumsi Pak Yai ketemu rumah dinas Pak Rektor itu ada di sekitaran ini, gitu, dekat. Ternyata begitu di Sherlock, rumah dinas Pak Rektor malah di Rawamangun, berseberangan dengan ini. Akhirnya karena bentuk ketakliman dan Pak Prof. Heri, Pak Rektor tetap kemudian memberikan waktu dan kesempatan untuk kemudian silaturahmi dengan Pak Yai, karena memang sudah janjian mulai dari Mekah. Dan proses PIW ini juga beliau mengetahui secara detail, karena surat yang dikirim oleh Pak Rektor itu disampaikan oleh Pak Rektor kepada Pak Yai. Padahal saya juga sudah menyampaikan melalui Pak Simet ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, baru selesai pertemuan dengan Pak Rektor di rumahnya jam 12:30. Sementara Pak Yai jam 5 sudah harus balik lagi, terbang ke Surabaya. Tadi jam 9 ada ketemuan dengan beberapa ketua PWNU, ketua PWNU Lampung, ketua PWNU Jawa Tengah, ketua PWNU Aceh, ketua PWNU Gorontalo. Saya hafal satu-satunya karena itu memang nama-nama yang sudah kita list untuk bertahan. Kira-kira begitu. Jadi ini banyak irisan-irisan kegiatan. Nah, karena situasi yang demikian, tadi malam mau kita paksakan untuk kesini, tentu kasihan Pak Yai sudah cukup lelah, sehingga beliau istirahat sebentar dan baru tadi subuh kemudian Halim lagi dan balik. Maka Pak Yai mengucapkan salam dan mengapresiasi kepada Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta yang sudah berkorban luar biasa untuk kemudian sampai dan hadir di tempat ini, termasuk Pak Rektor. Pak Rektor bahkan bertanya bolak-balik dalam pertemuan itu yang datang dari mana saja. Ya, saya sampaikan semuanya dari Jawa Timur dan seterusnya. Bang, perguruan ada di berapa kabupaten kota, ada di berapa provinsi, sampai penasaran gitu. Kok banyak ya untuk sekelas pelatihan instruktur dari berbagai wilayah. Ya Pak Rektor, karena memang awalnya sudah harus PKDN dulu nih para peserta, baru kemudian menjadi instruktur. Harapannya setelah ini bisa memimpin kaderisasi di wilayahnya. Pak Rektor mandor-mandor sekali. Saya senang sekali kapan-kapan bikin kegiatan lagi di UI yang lebih besar ya, sehingga Tergulu bersama-sama dengan UI bisa kemudian kolaborasi membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kami mengapresiasi sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, kepada panitia dan seterusnya atas terlaksananya kegiatan ini.
apresiasi ini mohon kemudian betul-betul nih didisiplinkan, ditertibkan. Teman-teman di sekretariat, ada Mas Erik, ada Pak Jafar, mungkin sekali juga membantu Mas Haidar dan juga teman-teman sekretariat yang lain. Ini juga kadang-kadang kontrol. Tolong database yang sudah mengikuti PIW, yang sudah mengikuti PKG, ini betul-betul menjadi prioritas ketika misalkan ada utusan-utusan pelatihan yang kemudian biasanya kan kita dapat undangan tuh dari Kemendikbud, kita dapat undangan tuh dari Kemenang, kita dapat undangan tuh dari mana-mana yang lainnya. Nah, ini kemudian ke depan harus berbasis data yang kemudian melalui proses kaderisasi dengan baik. Ini yang kemudian menjadi utusan peserta, sehingga adil, sehingga proses itu betul-betul kemudian ada reward, ada penghargaan. Yang kedua, dalam waktu dekat ini ada program dari PP Perguru, yaitu rekrutmen beasiswa ya, mahasiswa beasiswa, gitu kan? S1 maupun S2 maupun S3, ibu yang mau S3 tapi sambil pondok di tempatnya yayasan mau, ada yang mau daftar sekarang, di ACC sekarang, tapi sambil pondok. Ya, rekrutmen beasiswa selain ini Pak Jafar yang biasa merekam data pengusulan beasiswa, selain basisnya usulan PW, ya kan, sebagai reward dan apresiasi terhadap teman-teman yang sudah mau mengorbankan dirinya, baik secara tenaga, materi, pikiran dan seterusnya di kaderisasi dan PIW ini, maka peserta PIW kalau mengusulkan, ya kan, maksimal 2 calon penerima beasiswa tolong diterima. Yang ketiga, kami 1 bulan yang lalu komunikasi kerjasama dengan salah satu lembaga pelatihan bahasa Inggris internasional, apa namanya ya? Saya kemarin minta ketemu orangnya dengan didampingi oleh Mas Haidar. Mas Haidar mana? Namanya apa? Yang membuat itu loh, modul pelatihan bahasa Inggris apa? ILF itu loh, ILF itu. Nah, mereka memberikan voucher pelatihan 1 tahun sebanyak 100 orang. Maka Mas itu ada yang pegang voucher ya? Nanti nggak diberikan. 100 voucher itu tolong dibagikan kepada peserta PIW. Itu pelatihan bahasa Inggris itu. Nanti kalau cocok, wah ini bagus nih. Nah, kita kemudian minta sekolah untuk melatih di bawah kita. Pelatihan bahasa Inggris. Pelatihannya online. 1 tahun dikasih voucher itu gratis. Nah, nanti tolong dibagikan. Mungkin nanti tekniknya seperti apa, bisa kemudian Zoom untuk mendapatkan bimbingan teknis agar vouchernya bisa diakses. Itu sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan dan dedikasi Bapak Ibu semuanya. Tapi terlepas itu semuanya, menurut saya apa yang menjadi makna bid'ah, ada yang apa yang menjadi makna kaderisasi, apa yang menjadi makna menyelaraskan apa yang kemudian menjadi cita-cita muassis Nahdlatul Ulama, apa yang menjadi cita-cita membesarkan NU, apa yang menjadi cita-cita membesarkan Perguru dan seterusnya. Itu adalah hal yang kemudian menurut saya menjadi landasan penting untuk kemudian kita menggerakkan Perguru dimanapun berada. Baik itu karena tanggung jawab struktural, kebetulan misalkan kita berada di struktur pada level-level tertentu, ataupun tanggung jawab sebagai insan, ya kan, sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah yang kemudian sudah memilih saya pada gerbong NU, saya pada ideologi NU dan seterusnya. Dalam pilihan ini saya seringkali berefleksi terhadap salah satu kalimat yang ada di kitab Muqaddimah
Di dalam kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu disebutkan, kalau kemudian Anda, kalau kemudian kita semuanya, kalimatnya kalau di kitab itu kan Anda kan, mengaku, meyakini sebuah ideologi tertentu, sebuah madhab tertentu, sebuah doktrin tertentu, kalau kemudian keyakinan itu tidak mendorong, ya kan, giroh, semangat pada diri kita untuk kemudian mengamalkan dan menjalankan ideologi yang kita yakini itu, maka patut kemudian dipertanyakan sejauh mana keyakinan kita itu. Jangan-jangan belum yakin yang sesungguhnya, jangan-jangan baru paham, baru mengetahui. Lebih jauh lagi, kalau sudah merasa yakin berideologi, kemudian sudah mengamalkan, tetapi tidak muncul rasa untuk kemudian mendakwahkan, untuk mengajak kepada orang lain, untuk bersama-sama membawa kepada keselamatan dan seterusnya, maka sekali lagi di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu juga dipertanyakan lagi, sejauh mana kemudian kalian, kita semuanya, ya kan, membawa atau meyakini ideologi yang kita kemudian memilih ada di garis itu. Maka saya kira kaderisasi bagian dari kemudian penguatan ideologi yang dalam konteks membangun sistem organisasi ini menjadi satu hal yang penting, dan ideologi ini harapannya tidak sekedar berada di lemari es, tetapi ideologi ini memiliki pancaran yang kemudian manfaatannya kepada orang luas, dan pancaran itu tidak serta-merta tiba-tiba memancar begitu saja. Dia butuh instrumen yang menggerakkan, dia butuh alat untuk kemudian dia sampai pada sasaran yang menerima pesannya. Dan saya kira dengan Pergunu memiliki tim instruktur, ya kan, Pergunu akan kemudian memiliki alat, memiliki instrumen agar ideologi yang kemudian dibangun melalui para muassis Nahdlatul Ulama, melalui Pergunu, melalui nilai-nilai keilmuan dan nilai-nilai kebangsaan, ini kemudian bisa tertransformasi dengan baik, tidak hanya lepas di generasi ini, tetapi juga generasi-generasi berikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang ingin kami sampaikan tentu juga mudah-mudahan ini juga menjadi refleksi kita bersama-sama dalam setiap momen, apakah ketika Rakernas, apakah ketika kongres, apakah ketika kami menghadiri acara-acara pengurus wilayah, pengurus BC. Seringkali beberapa di antara teman-teman baik itu pengurus maupun anggota mengajak berefleksi, muhasabah terkait apa sistem keorganisasian di Pergunu. Selalu bicara apakah seterusnya kita akan bergantung kepada misalkan kepemimpinan yang berbasis figur, misalkan Pak Ustadz Fakih Mandok-Mandok, beliau selalu kadang menyampaikan, apakah Pergunu akan selalu bergantung misalkan kepada ketua umum saja, kemudian Kiai Asep saja, sementara beliau juga pasti ada masanya dan seterusnya. Ya kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur terus, menginspirasi kita semua dan seterusnya. Tetapi kan kita juga harus berpikir ke dalam. Oh betul juga, ini organisasi. Kalau sistemnya tidak kuat, ya masa iya dia akan tumbang 3 atau 4 periode ke depan. Maka transformasi, pengembangan organisasi, pengelolaan organisasi, tata kelola organisasi berbasis sistem semakin kemudian menjadi kebutuhan. Masa iya untuk datang ke Rakernas, untuk datang di kongres tidak akan datang kalau kemudian tidak diberi tiket oleh Pak Yai. Masa iya pada kegiatan-kegiatan tertentu kalau kemudian Pak Yai tidak memberikan anggaran, kita tidak jalan dan seterusnya. Nah itu seringkali situasi yang kemudian membawa kita untuk berefleksi lebih dalam. Oh betul juga ya,
Masa kita akan kemudian berguru selesai ketika Pak Yai sudah tidak menjabat lagi atau tidak kemudian ngopeni berguru lagi. Maka sudah semakin menguatkan bagaimana kepentingan pengelolaan penghulu ini yang tadinya berbasis figur menjadi berbasis sistem. Nah, untuk menuju kepada sistem yang kuat, sistem yang unggul, yang itu punya nilai-nilai yang memiliki koherensi, memiliki kohesi dengan sistem besarnya, organisasi besarnya, sudah sangat mutlak diperlukan sistem kaderisasi. Sudah sangat mutlak diperlukan sistem keorganisasian. Sudah sangat mutlak dan wajib sistem kaderisasi akan jalan, organisasi akan jalan kalau ada orangnya yang mau bergerak. Kalau sudah tidak ada orangnya, siapa lagi ya? Akhirnya saling mengandalkan. Saya kadang berpikir, ya Allah, masa pengurus PP ini, masa pengurus wilayah itu saja, pengurus PC itu saja. Sementara kita mau besar, kita ingin bertahan sampai sepanjang hayat, kita ingin bertahan sampai ila yaumil qiyamah. Seringkali kemudian juga situasi itu saya sampaikan kepada Pak Kiai Asep. Ya ada beberapa yang kadang juga merespon baik apa yang kemudian kita pikirkan bersama-sama. Ada yang responnya politis. Ini soal kepentingan orang, ini soal kepentingan Indonesia dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang semacam itu responnya. Tapi itu adalah dinamika, itu adalah proses. Kebenaran akan menemukan jalannya. Nah, ini yang kemudian kenapa secara pelan-pelan kami menata soal pilar-pilar kemudian bangun sistem organisasi ini. Saya mengapresiasi Jawa Timur dengan gigih mendukung proses kaderisasi ini, sudah berkali-kali angkatan tepuk tangan. Tahun yang ketiga dan PW-nya sudah banyak, insya Allah sudah akan mandiri untuk bisa membuat pola-pola PKG itu dan kaderisasi yang lainnya. Disadari atau tidak, coba saja dipikir. Yang habis kaderisasi pasti ada kok satu dua yang mau bergerak kan, bukan terus semuanya masif kan, pasti ada. Saya mengapresiasi teman-teman yang juga sudah punya niat yang kuat untuk mengikuti proses kaderisasi. Ibu-ibu ini pengorbanannya luar biasa loh Pak. Mulai dari di Pondok Cabe ya, angkatan pertama itu Bu Endang ya kan, kemudian di Lampung, ya, kemudian di Purwakarta yang diinisiasi oleh PP Pergulu dengan berbagai pengorbanan dan kekurangannya, kemandirian yang kemudian Jawa Timur, tapi ya kita bisa dan semuanya kemudian terus menggerakkan. Suara-suara sumbang, suara-suara apatis pasti ada. Ini untuk apa sih? Begini itu juga kadang bisa kita baca kok dari internet. Begini juga sudah kita dapatkan kok ketika mengikuti yang lain. Membangun kaderisasi, membangun sistem organisasi itu soal rasa Pak menurut saya. Pengalaman saya selama saya berproses kaderisasi dan organisasi di Jakarta, yaitu soal rasa. Bicara soal kaderisasi, soal sistem itu soal rasa. Rasa itu bisa jadi rasanya berbeda-beda, tetapi harus ada momen menyatukan rasa itu kemudian dikuatkan menjadi sebuah gerakan. Karena kalau tidak parsial akhirnya. Coba saja teman-teman, lihat saja yang sering mengikuti di WhatsApp grup kita itu per grup, ya kan? Berapa grup berguru yang ada di HP kita. Begitu bicara soal rasa, keterpaduannya lain-lain. Ada yang merespon kegiatan malah dengan respon yang lain. Ada yang merespon kaderisasi dengan respon yang lain. Menurut saya situasi itu adalah pada persoalan belum menemukan rasa yang ada irisannya. Untuk menemukan rasa pada irisannya perlu kemudian menyatukan dalam bentuk apa? Ditemukan dalam kelompok yang kecil, kemudian di sana mulai diinjak tentang nilai-nilai, tentang perjuangan dan seterusnya. Perjuangan itu tidak kemudian berbasis historis sejarah. Dulu begini, sekarang harus begini, tidak. Tetapi kalau ketemukan akan ada seri
gitu loh. Kemudian akan rasa itu terbangun sehingga gerakannya akan sama. Ini yang kemudian menjadi penekanan penting bagi kemudian proses yang kemudian kita ingin bangun bersama-sama ini. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak nampak misalkan atau tidak bisa merasakan secara langsung begitu, alhamdulillah beberapa pilar sistem dalam konteks transformasi pengembangan atau transformasi pergulu menjadi sebuah sistem tata kelola sistem organisasi yang baik, kita sudah bertahap menata, mulai dari database dengan berbagai keterbatasannya, mulai dari kaderisasi, penertiban administrasi keorganisasian, mulai dari peningkatan pelatihan kompetensi SDM, mulai dari kita berelasi dan seterusnya. Nah, memang semakin ke atas organisasi, kadang-kadang yang mau ngawal terbatas. Kita kelola itu dalam bentuk apa? Ya kita bikin ad hoc akhirnya. Gimana orang 3 kali 4 kali rapat akan sulit, yang jadi itu saja. Ya pilihannya kita bikin tim kecil yang itu motivasinya bukan sekedar soal struktur, tapi dia bekerja berfungsi untuk kemudian mau menggerakkan, mau berbuat. Itu pada persoalan strategi bagaimana kemudian menggerakkan. Tapi pilar-pilar itu ditata pelan-pelan. Sehingga ke depan pilar ini kalau kemudian ditopang, digerakkan oleh kader-kader yang kemudian memiliki militansi, memiliki keinginan kemudian menggerakkan, ya tentu tinggal menyempurnakan. Ketika kemudian ketemu pada bentuk idealnya, saya yakin pergulu akan menjadi kekuatan tersendiri di lingkungan lembaga ulama. Bapak Ibu sekalian, tentu masih banyak keterbatasan, tentu masih banyak kekurangan. Maka kami berharap keterbatasan kekurangan ini sebagai evaluasi kami yang di BP, yang di wilayah, yang di BC, dan juga ini menjadi peran penting teman-teman di struktur. Bagaimana kemudian apa yang ada dikembangkan, apa yang kurang kita sempurnakan pada wilayah kerja masing-masing. Nah, ini sangat membutuhkan Bapak Ibu teman-teman di struktur. Termasuk bagaimana kaderisasi yang saya sampaikan di awal, kebutuhannya dalam konteks mendukung transformasi sistem organisasi. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi, dan mohon ayo bersama-sama menggerakkan pergulu secara setelah menjadi struktur ini, baik tarikan struktural maupun tarikan kultural, dan yang paling penting sebenarnya adalah tarikan ideologi. Dan apapun itu, insya Allah kita yakin bahwa NU pasti ada berkahnya dan membawa berkah. Mudah-mudahan berkahnya untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak turun kita semua. Amin ya rabbal. Terakhir, saya beberapa hari ini di Japri banyak teman-teman yang menyangkut kepesertaan pergulu ya, kategori ya, di Kemendikbud yang ada di dalam pembinaan GTK organisasi profesi. Situasinya sebenarnya yang membuat aturan ada di depan saya. Penataan organisasi profesi. Nah, ternyata kemudian pada implementasinya timnya ditinggal. Timnya ditinggal, kemudian tiba-tiba dihidupkan lagi tanpa koordinasi kepada tim yang ada, termasuk kepada ketua timnya kan juri ya, sebagai perwakilan pergulu dan prof yang lain. Dan pada prakteknya akhirnya kita tidak bisa terdaftar itu ya di dalam fasilitasi orgok. Nah, saya ditanya oleh banyak teman-teman dan kesempatan ini saya jelaskan. Kendalanya adalah ternyata mereka pedomannya kan undang-undang guru dan dosen. Kalau ketua umum dan pengurusnya tidak punya NUPTK, ya nggak bisa didaftarkan. Nah, ternyata kemarin saya tanya juga lagi ya, survei mungkin bisa. Teman-teman mungkin pengurus wilayah yang ingin coba mendaftar akses, silakan saja. Kemudian dipastikan memang ketuanya punya NUPTK. Nah, ini sedang kami komunikasi dengan Indasmen bagaimana mensiasatinya. Pak Kiai mungkin masa Pak Kiai juga guru besar NUPTK-nya dari mana tadi kan gitu.
sudah pasti punya ini. Apakah nanti ada secara